Selamat siang, Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bangkit bergerak bersama. Irjen Niko Apinta yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur dimutasi sebagai staf ahli di bidang Sosput di Mabes Polri. Sementara itu hari ini 6 tersangka tragedi Kanjuruhan akan diperiksa oleh penyidik di Reskrimum Polda Jawa Timur. Kita akan bergabung dengan Fatma Ayu langsung dari Surabaya. Fatma, apakah 6 tersangka sudah mulai diperiksa? Ya, agendanya hari ini akan ada 5 tersangka yang diperiksa oleh pihak Polda Jawa Timur dan juga Barreskrim dari Polri. Kedua tersangka dari sipil, yang pertama adalah Abdul Haris selaku Ketua Panitia Pelaksana, tadi sudah datang di Polda Jawa Timur, tepatnya di Direktorat Reserse Kriminal Umum pada pukul 11.25 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Abdul Haris tadi menyampaikan sempat berbincang bersama para awak media dan tidak berkomentar banyak, namun menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian dan dia siap untuk diperiksa. Dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut, maka akan dijawab oleh kuasa hukumnya. Sementara itu tadi datang yang tersangka kedua selang sekitar 15 menit kemudian, yakni security officer, yakni Suko Sutrisno pada pukul 11.35 waktu Indonesia bagian Barat. Mengenakan kemeja biru, Suko Sutrisno tidak menyampaikan banyak hal dan dia hanya memasuki di Treskrimum Polda Jawa Timur tanpa berkata sepatah kata pun kepada awak media. Dan para tersangka ini atau kedua tersangka sudah mulai diperiksa di dalam dan kami masih menunggu terkait dengan hasil nantinya pemeriksaan para tersangka ini dikarenakan tersangka ini baru diperiksa pertama kali setelah ditetapkan menjadi tersangka. Dari saksi, statusnya dari saksi naik menjadi tersangka pada 6 Oktober 2022 atau Kamis lalu, maka hari ini merupakan pemeriksaan kedua bagi para tersangka hari ini. Dan esok nantinya atau esok hari direncanakan akan ada pemeriksaan dari Ketua LIB, yakni Ahmad, maksud kami Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita. Ini nantinya atau esok hari akan diperiksa di Mapolda Jawa Timur. Selain kedua tersangka yang tadi sudah hadir, yang pertama adalah Suko Sutrisno dan juga Abdul Haris, ada juga tersangka dari pihak internal Polri. Yang pertama adalah Kabak Ops Polres Malang Wahyu SS, Komandan Kompi 3 Brimopolda Jawa Timur AKP Hasdarman, dan yang ketiga Ajun Komisaris Polisi Bambang Sidik Ahmadi selaku Kasat Satmapta Polres Malang. Ketiganya ini memerintahkan pada anggota untuk menembakkan gas air mata. Memang pada ketiga polisi atau ketiga internal Polri ini tidak datang di Ditreskrimum Polda Jawa Timur, melainkan berada atau diperiksa oleh Divisi Propam untuk diperiksa secara internal dari para penyidik di Divisi Propam. Namun demikian untuk para tersangka yang sipil, yang dua tadi yakni Abdul Haris atau Ketua Panpel dan juga Security Officer Suko Sutrisno diperiksa oleh penyidik dari Barreskrim Polri dan juga penyidik dari Polda Jawa Timur. Dan ketiga tersangka yang berasal dari sipil yakni Ahmad, Haris, dan Sutrisno ini dijerat dengan pasal 359 dan atau pasal 360 dan atau pasal 103 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Sementara 3 anggota polisi ini yang dijerat dengan pasal 359 dan atau pasal 360 KUHP soal kelalaian yang mengakibatkan kematian seseorang. Dan hingga saat ini memang pihak kepolisian setelah menetapkan ke-6 tersangka sedari hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 memang belum ada penahanan. Namun hari ini kami masih menunggu apakah para tersangka ini ditahan oleh pihak kepolisian atau tidak. Sembari memeriksa para tersangka, pihak kepolisian nantinya juga akan mengumpulkan barang-barang bukti dan juga kesaksian dari berbagai pihak untuk nantinya akan naik menjadi P19 dan nantinya akan dilimpahkan ke pihak kejaksaan
dan apabila sudah P21 maka bisa dilimpahkan ke pengadilan negeri. Dan sementara itu selain memeriksa dari para tersangka yang hari ini ada 5 tersangka yang diperiksa oleh pihak kepolisian, namun juga pihak kepolisian ini juga sudah memeriksa 31 anggota Polri yang dinilai melanggar kode etik, dan dari 31 tersebut ada 20 diantaranya ini yang sudah dinyatakan melanggar kode etik. Yang pertama ini adalah 6 orang diantaranya berasal dari Polres Malang dan 14 ini berasal dari Brimopolda Jawa Timur. Sumi. Fatma, terkait dengan mutasi Kapolda Jawa Timur, apakah sudah ada informasi kapan sertijab akan dilangsungkan? Ya, untuk mutasi Kapolda Jawa Timur memang kembali dibenarkan oleh Kadif Humas Polri, yakni berdasarkan dari surat telegram nomor ST-134-X-Cap-2022, di mana dalam surat tersebut memang Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta ini akan dimutasi menjadi staf ahli sosial budaya Kapolri. Dan memang dari divisi atau dari Kadif Humas Polri sendiri menyebutkan bahwa mutasi tersebut memang biasa dilakukan di internal Polri dikarenakan tour of duty and tour area, dan mutasi adalah hal alamiah. Dia menyebutkan mutasi ini merupakan hal alamiah yang berada di organisasi dalam rangka promosi dan juga meningkatkan kinerja organisasi. Namun hingga hari ini kami masih belum mendapatkan informasi kapan sertijab ini akan dilakukan. Dari Kapolda Jawa Timur Niko Afinta ini akan diisi oleh Irjen Pol Teddy Minahasa, yang rencananya memang sertijab ini maksimal atau tidak sampai 14 hari ke depan memang sertijab ini harus dilakukan oleh Polri, karena itu menurut aturan yang berlaku. Dan sertijab nanti memang akan dilaksanakan di wilayah Polri sendiri dan bukan di Polda Jawa Timur. Sumi. Terima kasih Fatma Ayu sudah melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.